Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Semap episode ke-16. Dulu banget aku tuh nonton film judulnya Aratman Picture. Itu bagus banget tuh, dokumenter yang sangat bagus tentang nature, tentang lingkungan. Dan di sana tuh ada adegan yang membuat aku kayak luar biasa. Maksudnya ada orang-orang yang berpendidikan tapi dia terjun ke grassroots, bikin sekolah rimba, sekolah untuk anak-anak yang di rimba. Dan si ibu itu bilang bahwa sebenarnya kurikulum tuh kayak nggak efektif karena biasanya negara tuh bikin kurikulum tuh nggak sesuai dengan keadaan di grassrootsnya. Jadi kalau misalkan di grassrootsnya banyak kobra, harusnya kurikulumnya tentang kobra. Karena kadang kita sok-sokan dari kota ngajarin di grassroots orang tentang kurikulum 13 yang bla bla bla, padahal masyarakat nggak tahu edukasi tentang kobra. Kalau di sana banyak kobra, akhirnya ketika ada anak yang kepatuk kobra, kita bingung karena itu nggak ada di Kurtilas. Nah harusnya kurikulum yang dibikin negara itu harus down to earth, harus basah, nggak boleh utopis sehingga anak-anak tuh bisa, lingkungan masyarakat tuh bisa sesuai apa yang dipelajarin. Jadi rules pemerintah tuh nggak jomplang dengan keadaan masyarakat. Nah oleh karena itulah Rendra pernah bilang bahwa buat apa sih kita kadang sekolah tinggi-tinggi kalau kita ke masyarakat jadi warga asing? Karena kita jadi nggak nyambung ngobrol sama petani, ngobrol sama tukang cilok, ngobrol sama tukang batagor. Karena kita utopis yang ngobrolin tuh jauh. Nah makanya pada bintang tamu spesial kali ini adalah seorang alumni Darussalam, alumni Semap. Dan dia berhasil mematahkan itu bahwa seorang yang intelek, mahasiswa juga bisa kok terjun ke grassroots dan bisa mengaplikasikan segala macam knowledge yang dipelajari di college-nya dan dipraktekkan di grassroots. Assalamualaikum Bang Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Yoga? Alhamdulillah sehat. Ini Kang Yoga panjangnya Dirgantara. Iya. Sama kayak angkatan udara ya Dirgantara. Mungkin begitu dulunya. Ini Kang Yoga ini luar biasa. Nanti aku present, ini alumni lulusan berapa sih? 2018. Ya, dulunya di sini aktif banget tuh dari mulai kegiatan pondok segala macam, dan sekarang kayak aku bilang tadi, Kang Yoga ini jurusan apa tadi? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, dan berhasil ngaplikasiinnya di warga masyarakat dan berhasil terjun ke grassroots. Agak ceritain dong. Iya, jadi salah satunya itu ya. Dulu ya ketika ini berawal dari keresahan sebagai mahasiswa gitu ya, melihat kondisi di Indonesia gitu, terkhusus yang ada di daerah-daerah terpencil gitu, 3T. Dan juga salah satunya ini kan terdorong sama dosen dulu kan, tentang keadaan di sana bagaimana. Nah, sehingga di situ saya ini kan mahasiswa gitu, terus pemuda gitu kan, selagi masih muda ya harus bisa memberikan gitu kontribusi walaupun kecil itu ya ke masyarakat yang ada di pelosok sana gitu. Jadi dengan terjun langsung ke sana tuh nasionalisme itu muncul dengan sendirinya gitu. Dan bukan hanya kita tuh sekedar teori bicara atau sekedar membaca tentang keadaan Indonesia di dalam buku, bukan hanya itu, tapi kita kayak dapat benar-benar merasakan langsung gitu keadaan di sana gitu. Oke. Ini menarik banget nih, banyak banget hal yang bisa digali. Kang Yoga berarti triggering utamanya dari dosen atau Kang Yoga terinspirasi dari siapa gitu? Sampai Kang Yoga kok, karena jarang kan, maksudnya anak-anak masuk sekarang kan hedon semua ya, nongkrongnya di kafe ya, lifestyle apa segala macam, boro-boro kepikiran pengen ngabi, udah KKN aja paling lah ya. Nah Kang Yoga ini bahkan sebelum itu udah kepikiran pengen ngajar ke masyarakat yang di pelosok tuh, selain dosen ya, kira-kira faktornya apa Kang Yoga? Faktornya tuh ingin merasakan kehidupan di sana gitu. Kehidupan yang mungkin kita masih, kalau kita kan di sini kayak masih enak gitu. Nah kalau di sana tuh ke daerah-daerah 3T itu kan terpencil, terbelakang, tertinggal gitu. 3T itu terpencil, terbelakang, tertinggal. Itu benar-benar kayak masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang harus dibangun gitu. Salah satunya ya dalam pendidikan itu kan. Jadi ya mindset tentang pendidikan atau sekolah jangan tinggi-tinggi. Kemudian tentang kesehatannya juga itu masih kurang lah di sana, fasilitas itu. Ceritain dong the real story, Kang Yoga pernah ke mana, ke pulau mana, ke daerah mana spesifiknya?
Salah satunya ya. Oh, dari iya. Aku sekian mau ini. belajar aja nih. Salah satunya itu ke ini daerah Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Iya. Berarti coba dari ini deh, dari bandara dulu Heeh. ke Yoga, coba ceritain dari bandara tuh, maksudnya dari Soekarno Hatta. Aku soalnya pernah ke Pontianak waktu itu, jadi aku pengen ke gambar kira-kira sebelah mana gitu. Kalau dulu tuh kan karena aku dari Jogja gitu ya. Hah? Jadi berangkat dari Surabaya gitu. Oh iya ya, sorry startnya Jogja ya. Oke. Iya, Surabaya naik pesawat terus ke Kalimantan Selatan. Heeh. Habis itu ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mm-mm. Terus itu pokoknya jauh dari kabupaten juga ke Pegunungan Meratus itu ya. Dengan akses jalan tuh yang apa ya susah lah Mas. Terus jalannya setapak juga kan. Oke. Kan itu ke pegunungan ya. Pokoknya benar-benar kayak benar-benar tertinggal lah. Bentar kayak enggak. Ini aduh dahsyat, perjalanan segitu jauhnya itu ada yang maaf ya kayak donatur apa gimana atau Yoga ngocek sendiri buat kosnya apa gimana sih atau ada program dari kampus apa gimana? Ini program di luar kampus sih Kang dari Oke. NGO Kepemudaan Kalimantan gitu. Oke. Jadi dia bikin kayak siapa yang jadi volunteer nih yang mau ngajar? Ya, itu Oke. kan berdasarkan seleksi juga Kang. Oh, seleksi Jadi juga. ada seleksi berkas terus esai kayak gitu sama wawancara. Oke. Akhirnya terpilih lah 10 orang untuk fully funded gitu. Itu ngabdi itu ke sana. random kompilasi. Maksudnya nggak cuma kampus Kang Yoga doang Enggak, tuh. jadi Nggak. nasional gitu. Wah, seru banget. Asli. Terus. Iya. Nah, itu kan banyak kendala sih Kang pas di sana tuh. Mungkin ini ya dari fasilitas desa yang jauh dari perkotaan, terus juga akses jalan yang masih bebatuan tanah lah. Dan itu di sana cuman ada satu sekolah SD dan itu pun masuknya juga masih random gitu Kang. Maksudnya masih random tuh kayak Iya, jadi nggak setiap hari itu semua anak masuk gitu karena hanya ada satu guru dan satu kepala sekolah. kayak di film-film ya. Dan yang paling menariknya itu miris sih. Satu kelas 5, kelas 5 itu cuman satu orang. Wah. Kelas 6 tuh cuman berapa orang pokoknya. Pokoknya satu SD tuh nggak ada 40 juga. Dikit pokoknya. Yang paling banyak kayak kelas 1, kelas 2 gitu karena mungkin masih lah. Tapi itu satu desa satu berarti. Iya, sebenarnya sudah satu. Itu SD. Maksudnya kalau SMP nggak ada banget. Kalau berarti. SMP harus ke kota. Harus ke kota. Nah, itu dan lumayan jauh sih Kang. Nah, berarti volunteer di sana Kang Yoga tuh kayak aku nggak tahu semacam di mana tempat tinggalnya atau kayak gimana. Nah, jadi kan kemarin tuh di daerah adat juga gitu ya. Jadi di tempat kalau di sana tuh di sana sorry, Dayak bukan sih? bukan suku Kaharingan. Aduh, aku baru denger Kaharingan. Mungkin Oke. suku Banjar sih ya mungkin orang nyebutnya. Oke. Cuman lebih tepatnya kalau di sana Kaharingan gitu. Agamanya juga itu semi Hindu. Soalnya ada kayak Animisme gitu mungkin ya apa? Bukan. Enggak, bukan beda. sih, beda. Semi Hindu cuman kayak Kristen juga gitu. Oh, aduh unik banget ya. Cuman iya, yang paling menariknya tuh di sana toleransinya itu, Kang. Keren ya? Keren banget. Iya, keren banget ya. Padahal kami ini kan banyak yang muslim juga. Tapi kayak mereka menyediakan tempat ibadah gitu dan rukun gitu di sana. Wah, keren banget. Aku jadi ini ya, justru akulturasi bahkan mungkin kalau dalam bidang religion, kalau di kita kan ada Sunda Wiwitan tuh. Dulu negara maksa banget tuh ini Hindu apa Kristen ya enggak ini Sunda Wiwitan aja gitu. Makanya pas Kang Yoga bilang di sana mungkin ada semacam religi yang curuks yang unik. Mungkin itu nggak bisa dikotak-kotakin Hindu apa Kristen, emang itu unik aja gitu. Cuma mirip-mirip gitu ya. Apa namanya tadi? Kaharingan. Ini aku harus browsing juga nih karena mungkin itu adalah kepercayaan yang leluhur yang udah lama banget. Cuma karena ya apa sih namanya wadah di pemerintahnya cuma itu kan Islam, Hindu akhirnya harus milih gitu. Orang Bali aja harus milih antara ya Hindu, padahal kan Hindu India sama Hindu Bali kan beda gitu maksudnya. Beda. Nah, agak coba apa lagi yang unik nih di sana? Ya meskipun di sana kan daerahnya kayak gitu ya, tapi semangat anak-anaknya itu loh untuk belajar tuh tinggi banget itu loh. Iya. Kan itu
saya kan di atas gitu ya di pegunungannya ya. Itu kalau mau ke sekolah tuh ke bawah. Berapa kilo? Berapa? 2 kilo lah. 2 kilo. Tapi bisa diakses lewat kendaraan dong atau? Cuman satu motor. Oh, buat banyakan itu bolak-balik Ya, berarti. itu kan satu desa tuh ada yang di bawah dan kalau di atasnya itu kayak apa ya balai adatnya gitu. Oke. Dan itu tuh balai ada tengah-tengah, pinggirnya tuh rumah di sekelilingnya tuh. Kalau rumah-rumah yang lain tuh di bawah gitu, tapi masih sama gitu. Cuman ya aksesnya tetap jauh gitu kalau mau ke kota. Dan itu anak-anak di sana meskipun jauh ke sekolah kayak semangatnya itu kuat gitu. Terus kemarin juga pas pengabdian di sana antusiasmenya tuh luar biasa gitu. Alhamdulillah sih Kang. Duh asik banget. Aku jadi inget kayak itu film Laskar Pelangi terus siapa lagi Dennis. Nah persis kayak gitu. Iya kayak gitu. Ya jadi sebenarnya ya mungkin karena kita di Jawa Barat ya. Jadi kita juga banyak kok sekolah yang fasilitasnya masih ini tapi ketika dibandingin sama Papua, Kalimantan, kita tuh jauh lebih beruntung sebenarnya. Iya, benar. Jauh lebih beruntung. Jadi ketika anak-anak muda mahasiswa terus dia mau turun gitu ke grassroots tuh itu jadi keren banget. Dan kita sebenarnya jadi malu juga ya, maksudnya orang-orang yang di pojokan itu ya maaf ya, aku bilang kata pojokan, tapi semangatnya tuh jauh lebih keren daripada kita-kita yang di urban. Orang-orang kota tuh jadi males aja gitu buat belajar. Mereka lebih sering bolos padahal angkutan umum segala macam komplit. Kalau mereka kan harus jalan kaki, kadang nyeker gitu, maksudnya nggak pakai alas kaki gitu. Agak apa lagi yang ditemukan selain fasilitas Sarpas, apa lagi yang unik? Mungkin ini ya terkait kalau pengabdian itu kan memang kayak kita mengabdi gitu kan dengan sukarela. Oke. Jadi ya selain niat awal untuk mengabdi itu juga kita dapat relasi itu kekeluargaan dengan teman-teman yang notabene latar belakangnya berbeda gitu, dari mungkin latar belakang dari agama juga terus daerah itu di situ kita menyatu punya tujuan yang sama, punya visi misi yang apa untuk mencerdaskan lah gitu anak bangsa di daerah pelosok gitu. Sehingga kekeluargaannya itu tumbuh dengan sendirinya gitu dan sampai saat ini tuh kita benar-benar solid lah Kang gitu. Tapi ada nggak yang ngirim SMS, WA atau surat mungkin dari murid-murid Kang Yoga di sana, masih ingat mungkin atau apa gitu mungkin karena yakin berbekas banget sih. Iya, berbekas banget. Kalau teknologi itu di sana masih kurang sih Kang. Masih kurang. Iya. Sinyal ada nggak di sana sinyal? Sinyal tuh untung-untungan itu juga harus ke puncaknya, puncak gunung. Oh, baru ada di sana. Iya, itu juga 1-2 Telkomsel doang. Oh, ya 1 bar doang gitu. Alhamdulillah itu kondisinya pas lagi nggak kuliah sih. Berarti lama di sana berapa? 1 pekan aja sih. 1 pekan. Tapi sangat membekas lah itu. Aduh, banyak yang harus digali sebenarnya. Aku tuh suka banget film Thailand judulnya The Teacher Diary kalau nggak salah. Dia tuh orang yang ngajar di sekolah perahu gitu. Jadi dan di sana juga susah sinyal. Anak-anak yang belajar cuma 5 orang gitu-gitu. Tapi kayak terbersit, aduh kayak pengen gitu belajar ngajar di pedalaman gitu yang anak-anaknya ya dengan berbagai macam keterbatasan, cuma dia semangatnya tinggi. Dan ketika tadi Ang Yoga bilang gitu gambarannya, jadi wah, jadi kok keren ya gitu. Maksudnya orang-orang yang, karena tadi aku bilang gitu, dulu tuh agak bergeser sebenarnya habit mahasiswa. Dulu mahasiswa yang keren itu mahasiswa yang proletar, maksudnya yang pakai bajunya agak robek-robek, selera musiknya punk, pakai sendal jepit, rambutnya gondrong, tuh keren banget dulu mahasiswa. Ya tahun 80 90-an. Kesini mahasiswa jadi hedon gayanya, jadi nongkrong di kafe. Justru dulu mahasiswa yang hedon tuh suka diledekin kapitalis bla bla bla, karena yang dulu yang keren tuh ya pemberontak, ya kapitalis, ya punk gitu-gitu. Lagu-lagunya hardcore. Pas sekarang kok mahasiswa kok jadi lagu-lagunya jazz-jazzan kayak gitu, jadi agak paradoks gitu. Jadi agak bergeser, jadi gimana ya, ukuran kerennya beda. Justru ketika ada mahasiswa yang masih mau ngajar, masih mau sukarela nyumbangin pengetahuan, knowledge-nya ke masyarakat umum, yang awam, yang di pedalaman, itu jauh lebih keren. Jadi Kang Yoga masuk, menurut aku pribadi, mahasiswa yang keren sih. Karena hanya berapa persen dari sekian mahasiswa yang mau untuk itu gitu. Meskipun ya apa ya, kami tuh di sana nggak besar lah gitu apa yang diberikannya gitu, tapi
usahanya itu loh Mas. Apa meskipun sedikit gitu tapi kita udah punya apa kepedulian lah gitu ke mereka gitu kan. Dan di sana tuh apa ya banyak banget ilmu yang didapetin gitu. Selain pengetahuan gitu tapi pengalaman juga kan. Ya dengan sendirinya ya tumbuh toleransi gitu loh kan. Dan apa ya nasionalisme itu benar-benar tumbuh ketika kita terjun langsung gitu. Jadi kalau hanya sebatas cuman baca teori tentang Indonesia kayak gini, terus dengar dari dosen dari guru itu belum sampai 100%, belum sampai gitu ya. Iya. Kalau benar-benar udah terjun tuh kayak benar-benar udah 100% kita merasakan gitu. Beda banget feelnya. Beda banget. Nih, karena gini agak aduh. Kadang kita malu juga ya. Oke, kita belajar tentang falsafah negara segala macam ya. Kita juga belajar tentang komunisme apa segala macam. Tapi yang jadi keren adalah orang-orang yang seolah-olah nggak belajar di akademisi, tapi mereka di praktikal mereka bisa melakukan itu. Orang-orang di daerah tuh mereka sangat plural, mereka sangat nasionalis, mereka sangat apa ya? Disusuru karena itu ada Kristen, Sundawiwitan sama Islam ya. Kalau misalkan genteng masjid bocor, yang Kristen tuh ikut bantuin, yang Sundawiwitan juga ikut bantuin. Begitupun kalau gerejanya, yang Islam tuh ikut bantuin. Itu kayak keindahan yang luar biasa gitu ya. Wah, keren. Padahal kita yang seolah-olah aku nasionalis banget nih di kampus, belum tentu kita bisa semoderat itu gitu sama orang. Bener. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak ini yang nggak belajar falsafah negara, mereka bisa praktikal dengan bagus. Dan kata Angga tadi ya, kita justru dimarifatkan nasionalisnya justru ketika kita terjun di lapangan gitu. Bener banget. Di lapangan. Angga, ini banyak hal juga nih karena Angga ini potensinya banyak. Di antaranya Angga ini sekarang sering ngepost di Instagram atau TikTok mungkin tentang filsafat atau apa? Iya. Maksudnya unik karena biasa kan filsafat tuh berat banget kan. Tapi tiba-tiba diobrolin di Instagram sama TikTok kan jadi ngebantu banyak orang dan orang-orang nggak takut tentang filsafat gitu. Ceritain ya gimana Angga? Ya ini awalnya sih karena mungkin dulu pas sebelum masuk kuliah itu pengen ada ketertarikan ke filsafat gitu ya, masuk filsafat. Dan namun nggak kesampaian gitu kan. Dan akhirnya saya buat platform namanya tuh @dialektika filsafat. Itu IG? Iya. Apa TikTok? IG. Iya, jadi salah satunya saya punya platform IG namanya Dialektika Filsafat. Di sana khusus mengenalkan tentang filsafat gitu, Kang, untuk apa ya, memecahkan dogma yang menyatakan bahwa filsafat itu mungkin orang-orang masih berpandangan filsafat itu etis gitu. Atau apa ya istilahnya tuh? Ya orang-orang yang seolah-olah filsafat itu kan utopis ngobrolnya, terus nggak down to earth, nggak praktikal, nggak hulang terus. Padahal ya filsafat itu sangat dibutuhkan di daily life, kebutuhan sehari-hari. Orang filsafat juga kepanjangan dari nalar. Nah, jadi aku yakin Ang Yoga jenius banget nih bisa punya kesadaran seperti itu, karena orang-orang ketika ngobrol tentang filsafat udah ya mau ya berat terus ngelantur aja ya udah nggak ada gunanya juga gitu, nggak ada kontribusinya untuk kehidupan sehari-hari. Nah jadi ketika Ang Yoga punya platform ini jadi jembatan, jadi USB konektor menarik nih untuk teman-teman belajar gitu. Meskipun berat gitu ya Kang bahasannya, tapi mungkin nggak terasakan secara langsung gitu ya, tapi secara tidak sadar itu tuh benar-benar menunjang kekuatan berpikir kritis kita gitu. Kalau aku sering bilangnya kan otak manusia itu ada new cortex-nya ya, ada untuk nyaringnya. Dan kalau kita belajar filsafat kita jadi semakin, kita nggak latah ketika ada informasi di internet apapun. Orang kita kan belajar filsafat, kita belajar ketajaman nalar, kita nggak gampang kaget. Bambang Sugiarto juga ahli filsafat, profesor filsafat Bambang Sugiarto, dia bilang bahwa filsafat itu ya sebenarnya kepanjangan dari nalar. Manusia tuh hakikatnya berfilsafat. Waktu kita kecil kan kita sering nanya gitu ke orang tua, kenapa kita harus makan, kenapa harus sekolah, kenapa harus kerja, kenapa harus nikah, kenapa. Cuma gara-gara ada, aku nggak tahu ya, setelah seseorang itu belajar di lembaga formal, nalar berfilsafatnya jadi tumpul. Jadi dia fokusnya ngerjain tugas, habis itu dia pengen jadi PNS, habis itu nikah, habis itu meninggal. Udah nggak ada nalar kritisnya, udah nggak ada lagi gitu. Bener. Dia berfilsafat lagi ketika udah usia
60-an ketika mau meninggal baru ini hidup ngapain aja ya gitu. Jadi yang bisa memutus rantai itu ya anak-anak muda keren seperti Kang Yoga yang bisa, kita bisa kok berfilsafat gitu, dan filsafat tuh bukan sesuatu yang rumit, nggak hanya melulu tentang Tuhan gitu. Berarti apa nih yang dibahas Kang Yoga di sana? Lebih ke dasar sih Kang, masih dasar gitu. Terus tentang quote-quote kayak Aristoteles Ya, dan Aristoteles kan ilmu-ilmu menarik ya. filsafat lainnya gitu kan. Itu sih. Menarik banget. Nah, kalau Ang Yoga sendiri nih, boleh dong sharing tentang mungkin ada tokoh favorit filsafatnya, filsuf maksudnya, siapa gitu yang Kang Yoga banget nih misalkan gitu. Aristoteles sih Kang. Aristoteles ya. Menariknya kenapa Aristoteles? Dia itu apa ya? Lebih ke ini sih dialektika gitu. Jadi berpikir secara realistis gitu kan. Oke. Dan juga mengkritisi dari beberapa kebijakan di kepemerintahannya pada zaman dulu gitu. Sehingga itu setelah saya membaca buku-bukunya Aristoteles atau pepatahnya gitu, ini memunculkan sifat kritis saya tentang kebijakan gitu yang ada di ini pemerintah gitu. Aku lupa lagi Aristoteles itu Nikomachean Etik apa itu Plato? Lupa lagi aku. Buku besarnya aku agak sedikit ngeblur. Nah, karena kenapa Ang Yoga tertarik sama Aristoteles? Karena ilmu mantik di pesantren mau nggak mau itu induknya dari Aristoteles gitu. Ya meskipun Kristen sama Thomas Aquinas. Jadi ketika Ang Yoga santri ya, jadi ketika fans banget sama Aristoteles, aku pikir sangat-sangat make sense karena mau nggak mau landasan logik, bahkan Ibnu Tufail bikin Haibin Yakdon mau nggak mau fondasinya dari Aristoteles. Ya meskipun bertentangan dengan gurunya Plato, tapi Aristoteles jauh lebih nyata lah. Benar. Jauh lebih. Di situ sukanya tuh. Iya. Kan kalau Plato tuh bukan ngawang-ngawang ya, karena mungkin dia di alam idea gitu ya. Ya, ide segala. Tapi kalau Aristoteles jauh lebih down to earth, lebih basah, lebih membumi, lebih kritis. Jadi Ang Yoga banget. Jadi pas kalau Ang Yoga suka Aristoteles. Ceritain lagi ya Kak tentang ini, menarik soalnya ini. Ya, kalau filsafat sih ini sih Mas, jangan jauh-jauh gitu lah. Jadi ya yang penting kita punya landasan dulu berpikir sebelumnya gitu, biar nggak mudah terjerumus gitu ya. Karena kalau banyak filsafat tuh memang harus benar-benar udah kuat lah gitu bacaannya, udah punya landasan gitu. Jadi pas kita baca filsafat tuh sebagai penunjang gitu kan. Salah satunya itu sih Kang. Ya, itu berpengaruh banget Ang Yoga karena aku sendiri kan suka banget sama Soren Kierkegaard. Sebenarnya Soren maksudnya era-era inilah ya, kalau Soren dia Copenhagen, Denmark gitu. Di aliran filsafatnya eksistensialisme religius dan itu ngaruh banget sampai sekarang. Puncak eksistensi itu kepasrahan terhadap Tuhan. Jadi itu yang aku aplikasikan sekarang. Jadi berpengaruh. Kalau aku juga suka Aristoteles, berarti gimana kalau aku suka Soren kayak gitu, kayak apa ya? Kalau orang lain kan puncak eksistensi itu nonjolin siapa aku. Jadi ketika menurut aku mah enggak, puncak keakuan, puncak eksistensi itu ketika kita sholat, ketika kita sadrah, ketika kita tawakal, justru di sana ada puncak kayak semacam itulah ya. Jadi menurut aku tuh sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Cuma kalau kesana terlalu berat, ya kita ambil quotes-quotes yang ringan. Quotes-quotes yang ringan banyak tuh. Plato tentang cinta, misalkan ya. Aristoteles tentang apa gitu. Nah, salah satunya juga di platform saya tuh kan kayak gitu. Jadi ya yang kayak menyesuaikan juga dengan milenial lah. Gitu. Yang anak muda banget. Apalagi tentang filsafat cinta gitu. Kan banyak lah, banyak banget itu. Plato juga, Platonis love kan dulunya terkenal gitu banyak itu nih. Ang Yoga harus berterima kasih sih, maksudnya generasi milenial kepada Kang Yoga yang udah menjembatani itu dengan bahasa yang ringan. Kalau aku sih masih fukis ya, masih dengan bahasa kertas. Nah kalau Kang Yoga nih bisa, aku juga lihat beberapa postingan di IG-nya asik banget. Yoga kok asik banget ya gitu, dengan bahasa Inggrisnya apa segala macam. Ang Yoga nih, Pak Ade berapa menit sih durasinya? Baru 20 menitan mungkin Kang. Oke. Ang Yoga selain tadi dunia pengabdian di masyarakat, juga filsafat, mungkin ada yang mau diceritakan lagi Ang Yoga, bebas sekarang. Ini sih Kang, kan saat ini sekarang
Saya sebagai blogger gitu ya, penulis di Duta Damai Yogyakarta. Boleh ditulis ya Duta Damai Yogyakarta. Di sana concernnya ke apa? Ke blogger lagi. Ke ini toleransi, Kang. Waduh, kenceng banget tuh, bagus ya, bagus Karena toleransi. ini kan Duta Damai Yogyakarta itu di bawah naungan BNPT RI gitu. Jadi di sana khusus kita beropini lah gitu, beropini dan juga mengajak audiens untuk berpikir damai gitu, untuk mengenalkan toleransi gitu, terus mencegah gitu dari pemahaman radikal gitu. Betul. Dan di Duta Damai itu kan memang ada 3 fokus itu kan, ada yang ke DKV, terus blogger sama IT. Nah, saya di bidang bloggernya gitu. Oke, DKP itu apa? Desain komunikasi. Iya. Oke. Berarti Angga karena Angga mungkin basicnya jurnalis ya. Iya. Kalau dulu di SMA Plus tuh Angga ikut jurnalis nggak? Iya, JP Jurnalis Plus. Oke. Sekarang aku jadi mulai ini ya. Kang Yoga ini aktif di jurnalis dulunya. Terus kenapa sekarang fokus ke toleransi? Orang karena pesantrennya di Darussalam yang moderat gitu. Jadi Iya, benar. mungkin itu jadi bahan bakar embrio sendiri sampai sekarang Kang Yoga bisa jadi keren banget gitu, fokus di concern di toleransi, juga bisa bagus di jurnalis. Mungkin embrionya dari sini dulu. Iya mungkin ya salah satunya. Iya. Salah satunya selain Kang Yoga tentu punya bakat yang luar biasa, tapi ada letupan-letupan kecil yang mungkin itu dipupuk dari pesantren. Iya, benar sekali. Ini mumpung ada di sini, jadi aku pengen banget gitu tadi ngegali dananya tentang toleransi menurut Kang Yoga nih di era sekarang tuh gimana sih anak-anak muda, apakah kurang notice kah atau gimana kah? Kalau menurut saya itu toleransi ya, kita kalau simpelnya ya Kang, kita berada dimanapun tanpa kita mempersoalkan hal-hal yang berbeda gitu dari kita gitu. Seperti ini ya, kalau di Duta Damai itu memang fokusnya ke toleransi dan pemahaman ini ya, mencegah pemahaman radikalisme gitu. Karena apa ya, Ang Yoga? Anak-anak muda, aku nggak tahu ya apakah musik itu sangat berpengaruh ya. Orang-orang yang aku nggak tahu, mungkin bacaan yang berpengaruh tuh. Jadi anak-anak tuh begini, mungkin dari tadi sih aku coba rangkum. Kalau otak manusia punya reptilian brain sama neocortex, nah reptilian brain itu untuk refleks. Anak-anak muda sekarang tuh lebih kencang itunya. Jadi apapun ada isu apapun yang ada di medsos, mereka langsung tanggapi dengan tanpa berefleksi, tanpa berfilsafat. Akhirnya yang muncul itu hate speech, terus kata mencaci, ya gitulah, lintas agama, beda agama diledekin, beda culture diledekin, beda ini diledekin. Jadi agak susah sebenarnya, dan menjembataninya mungkin harus dengan medsos sama tulisan lagi ya. Iya benar. Ya. Memang kan di sini juga tuh fokusnya kan ke media sosial gitu Kang, media sosial, media massa gitu. Dan ya kalau kita lihat sendiri sekarang tuh memang dunia hate speech ini keras banget gitu. Iya, betul, terus betul, hoax juga hoax gitu juga kan. Kencang banget. Nah, jadi kemarin pas pengukuhan Duta Damai gitu kan, kata Irjen Pol R. Nur Ahmad Nur Wahid, itu Brigjen dari BNPT, Divisi Pencegahan, bahwa kita itu sebagai pemuda gitu ya, jangan dalam bermedia sosial itu bukan hanya untuk senang-senang gitu atau untuk sekedar hiburan, tapi di sana juga kita harus menjadi netizen cerdas lah. Tidak mengkonsumsi semua berita, semua informasi yang ada di sana, tapi harus benar-benar menyaring lah Kang. Menyaring, terus kalau perlu ditelusuri gitu. Karena yang menjadi biangnya itu ya kayak gitu. Kadang kita cuman scroll aja, cuman menikmatin doang. Kalau ada info ya cuman dibaca udah gitu. Itu kayaknya tuh emang ini ya penyebab utamanya gitu, paling besar gitu, betul, kan. Betul. Berkembangnya itu hate speech. Terus karena apa ya? Mungkin karena tetap sih, kalau kemarin ada bintang tamunya Pak Dr. Sumadi, beliau juga bilang begitu, bahwa kekurangan literatur, kekurangan bahan bakar bacaan itu yang membuat pikiran kita jadi sempit. Akhirnya
ketika ada pendapat yang beda dengan yang kita yakini, ya udah itu dianggap musuh. Dan apapun itu ya kita bisa hajar habis-habisan, itu dangerous benar buat banget. aku. Ya, dan di media yoga kita nggak tahu ini usianya range-nya 12 tahun, 50 tahun. Akhirnya anak-anak 7 tahun, 8 tahun dia bisa ngobrol apa aja dan bebas. Iya. Dan nggak punya filter, akhirnya ya itulah. jadi serem banget. Jadi mungkin the real jihad sekarang ya, Ang Yoga ya mengibarkan bendera moderasi ya di media sosial, karena itu very hard I think. Benar. Susah sekali gitu. Paling berpengaruh itu media Iya, sosial. paling berpengaruh. Oke. Kadang Gimana? kita memposting story di IG atau di WA juga itu berpengaruh loh, Kang. Serius. Serius. Ya. Entah itu untuk motivasi atau apa ya, banyak lah pokoknya, Kang. Gampang ke trigger maksudnya orang-orang Banyak. sekarang. Dan itulah kenapa Ang Yoga saya tuh termasuk orang yang bukan ihtiyat ya. Ya ihtiyat tapi orang-orang anggapnya malah jadi apatis karena mungkin aku sendiri nggak pernah ngebahas tentang isu sosial internasional bla bla bla. Lebih ke aku punya kucing baru, terus aku punya les baru. Karena itu sebenarnya ajakan untuk healing biar orang-orang tuh fokus ke sesuatu yang dekat mereka. Kayak aku selalu bikin postingan tuh kayak hari ini cuaca panas ya, bagus untuk nyuci kayak gitu-gitu. Sengaja biar orang-orang terlepas dari narasi-narasi kebencian yang ada di luar sana. Aku cengah banget gitu. Makanya orang banyak mahasiswa yang Zam, padahal kamu tuh belajar filsafat, belajar sosialis, segala macam, tapi kamu belum pernah ngebahas tentang konspirasi coronavirus misalkan. Aku nggak Berat ya, Kang. ya bukan aku buat apa gitu maksudnya aku ya udah kita lebih enak kalau kita healing, kita menyadari kita sedang apa yang kita lakukan, terus kita berbagi energi kebaikan sehingga narasi-narasi besar yang negatif itu lama-lama akan terputus. Karena kalau kita bakar terus narasi kebencian yang apapun itu, konspirasi terutama nanti bentar lagi 2024 kan akan banyak diksi-diksi kebencian. Kalau kita terkompor dan terbakar dengan status-status ya kan gitu. Jadi aku pikir ya itu tadi Ang Yoga terus berjihad aja di sana dengan mengibarkan bendera moderasi karena manfaatnya sangat-sangat besar untuk meredam kemarahan, meredam kebencian dan menjaga keutuhan NKRI. Iya. Dan bukan jokes kok, maksudnya emang betulan NKRI itu maksudnya maaf ya itu kadang bisa retak dengan hate speech, dengan ujaran kebencian dan yang mungkin yang bisa mengelem dan bisa meratakan dengan baik adalah generasi muda cerdas seperti Kang Yoga. Dan kita tuh sebagai netizen Indonesia gitu ya. Apa ya, mungkin kalau di komentar-komentar gitu Kang, banyak yang hate speech di situ tuh kayak segala sesuatu postingan itu pasti banyak aja gitu hate speech-nya tuh. Nggak tahu itu kenapa gitu. Nah di situ, nah tugas kita gitu sebagai netizen cerdas gitu untuk memberikan pengetahuan di situ gitu atau untuk berkomentar baik atau meluruskan di situ juga kita udah ambil peran gitu sebagai pemuda yang cerdas gitu. Nah itu apa ya? Kita udah berkontribusi juga untuk negara gitu, walaupun sedikit gitu. Tentu, enggak tentu. Dan menurut aku tidak sedikit itu. Sangat besar. Ang Yoga, ini di detik-detik terakhir ada dong aku minta apa ya? Nasehat ke adik kelasnya atau ke apa ya? Ke murid-murid SMA Plus yang sekarang gimana sih kok bisa sekeren Kang Yoga sekarang tuh harus gimana gitu, maksudnya secara moderasinya bagus, secara literasinya bagus, wawasan filsafatnya bagus, kesadaran bermedia sosialnya bagus. Apa nih yang mau dibekali ke dede-dedenya nih? Yang pertama sih literasi Kang. Dari sejak SMA itu memang harus benar-benar dikuatkan itu literasinya. Terus buat planning dari sekarang gitu. Buat planning. Apa sih yang mau nanti dikerjakan gitu, terus apa yang mau dicapai gitu. Dan ini mungkin pengalaman dulu di SMA tuh ya ada semacam kita tuh harus buat 100 mimpi gitu Kang. Oh itu pelajaran siapa dulu? Apa Ang Yoga inisiatif aja gitu? Enggak, dulu SMAP yang ngadain tuh untuk seluruh siswa. Dan itu tuh setelah apa ya sampai sekarang gitu benar-benar ini Kang realistis gitu. Aduh bagus banget. Dan itu alhamdulillah dulu tuh kan pengen naik pesawat gitu kan, pengen ini. Ya Allah kok benar-benar sampai terjadi gitu. Pengen ini pengen itu benar-benar dan itu
memang kekuatan mimpi itu besar banget. Iya, gitu. betul. Karena aku sering bilang bahwa semesta dengan kepala tuh terkoneksi makro dan mikrokosmos. Jadi kalau misalkan kita mensugestikan hal yang sama berulang-ulang itu bakal jadi terjadi suatu saat Iya. nanti. Jadi ketika Kang Yoga bikin list bakal ini, otak kita tuh semacam ngasih sinyal bahwa aku siap melakukan ini di masa depan dan alam juga bakal mengamini itu. Iya. Jadi aduh keren, apalagi yang kayak gitu. Bagus. Iya. Teman-teman nulis mimpi ya. Ini sih kan juga ya termasuk ya termotivasi juga gitu sama guru-guru SMAP gitu kan, sering ngasih apa ya nasehat gitu bahwa kita tuh harus berani gitu. Nah itu apalagi kalau udah masuk dunia kampus ya, wah itu kalau kita pendiam terus kurang bersosialisasi itu tuh bakal tertinggal Ya gitu. kegiles lah ya pokoknya. Bener, jadi dan juga harus ada ini ya tiga kunci gitu. Ada keinginan, action, terus tawakal atau doa iya, gitu. harus lengkap satu paket itu ya. Tiga itu tuh bener paling kuat. Pokoknya meskipun kita kayak ngerasa ini kok nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Pokoknya itu jangan bilang kayak gitu. Gitu. Yang penting ada keinginan aja. Iya. Itu benar-benar aku udah rasain gitu, Kang. Pernah gitu ya mau ikut kegiatan ini, kegiatan itu gitu. Sampai apa ya? Ikut apa sih dulu tuh lomba gitu kan. Ini dan kayaknya tuh nggak bisa gitu. Tapi maksudnya, setelah minder nih minder benar. Yang penting dan setelah aku ini ya berpikir lagi gitu. Yang penting kita tuh yakin gitu. Ingat kata Bu Una gitu. Oh ya Bu Una ya. Bu Una tuh kalau ini ya apa? Kalau ngasih motivasi itu. Yang penting apa? Saya yakin, saya pasti bisa. Itu selalu aku tanemin gitu. Dan benar-benar itulah benar-benar kekuatan kata-kata itu kuat banget. Iya, kuat banget. Kalau kita bilang nggak bisa ya otomatis secara tidak sadar juga otak bakal menyebutnya itu nggak bisa. Iya itu dan aku tuh Ang Yoga beberapa 1 tahun ini mendalami law of attraction, hubungan tarik menarik gitu antara otak dengan semesta yang tadi itu. Contohnya ya, kenapa dulu aku nggak kaya ya? Ternyata dalam pikiran kita masih ngebenci orang kaya. Maksudnya ya orang miskin mah cepet masuk surga gitu. Terus ya orang kaya mah apaan sih gitu kayak. Terus jadi ketika ada kedengkian terhadap orang kaya, kita menutup energi uang untuk masuk. Terus kalau misalkan kita nggak memuliakan uang, contohnya kalau misalkan saya punya uang 100-200 ribu di dompet, tapi saya nggak naruh dengan hormat, dompetnya juga jelek, energi uangnya jadi tertolak. Tapi kalau misalkan saya punya uang 100 ribu, ini 50, ini uang recehnya di sini, di sana juga nggak ada struk hutang. Jadi energi uang tuh mengalir dan kita rezeki itu terbuka selebar-lebarnya. Iya benar. Jadi ya itulah kekuatan sugesti, kekuatan keyakinan, kekuatan. Dan ternyata Allah itu ingda dzoni abdihi. Jadi law of attraction itu dalam diksi Islamnya Allah ingda dzoni abdihi. Allah ada dalam panyangka umatnya. Jadi kalau kita selalu positive thinking, pikiran kita jernih, bersih, akan datang dan uang itu bagian daripada kepanjangan kekuasaan. Ya benar. gitu. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Iya. Kayak Degat bilang gitu ya, karena kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kenapa? Makanya bukan. Apa? Aku berpikir, maka aku ada. Ya, itu bisa yang paling terkenal. Aduh, Ang Yoga ini kaya sekali pembicaraan sekarang nih. Ang Yoga terus ada lagi nah, ini ya apa kalau udah masuk dunia kampus nih kan, biasanya kan banyak banget pilihan di sana antara organisasi, terus aktivitas yang lainnya gitu. Nah di situ kita harus pintar-pintar memilih. Harus tahu mungkin seperti yang udah di-planningkan dulu kita mau nyari apa, mau mencapai apa gitu. Di situ kita benar-benar menyeleksi lah gitu. Mau ikut mana gitu. Biar yang sesuai dengan visi misi kita. Karena di sana benar-benar nantinya itu akan bermanfaat gitu, akan mempengaruhi jalan kehidupan kita ketika di perkuliahan itu kan. Oke. Itu sih. Oke. Makasih banyak Ang Yoga, langsung di save ya teman-teman. Tadi banyak banget dari mulai nulis mimpi, tawakal apa segala macam, termasuk juga jurusan kuliah. Ang Yoga makasih banyak nih udah datang jauh-jauh, mungkin dari Jogja, tapi mungkin ada waktu di sini jadi sekalian aja diundang. Alumni kedua setelah Bang Sandi, SMAP bangga sekali karena bisa menelurkan alumni-alumni yang keren.
Justru tentu itu juga ada bakat, ada kemauan, tapi juga Semap juga memberikan energi yang sangat positif. Angga sukses terus ya. Iya. Terus sukses, terus jadi keren, terus jadi hebat. Semoga sehat selalu dan Iya. sukses. Terima kasih juga Semap dan Darussalam. Luar biasa ya. Benar-benar ini selama di Semap itu banyak banget Oh. ilmu yang dapetin gitu. Luar biasa. Bukan hanya ilmunya tapi kekeluargaan. Keluargaannya ya, yang susah didapatkan. Iya benar. Ya Angga nanti harus ada lagi mungkin ya next time Angga mungkin diundang lagi ya dalam sesi yang lain. Oke, Angga terima kasih banyak teman-teman. Yang terakhir Kang Yoga ini sibuk banget ya, kuliah, terus juga jurnalis, terus juga bergelut di sosial, terus juga mungkin tiap orang juga begitu. Tapi menurut aku Kang Yoga ini bukan orang sibuk, karena orang sibuk itu buruk. Tapi yang bagus adalah orang yang terjadwal. Aku Zamzam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.